Ketemu lagi dengan saya Siska, peserta Latsar CPNS 2021. Saya berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Totong. Video kali ini kita akan membahas tentang anti korupsi, di mana kita akan membahas 3 tentang anti korupsi. Yang pertama, arti dan makna anti korupsi. Yang kedua, dampak korupsi. Yang ketiga, penerapan nilai anti korupsi. Korupsi sendiri berasal dari kata bahasa Latin, Yunani, dan Kamus Bahasa Hukum. Jenis-jenis korupsi: yang pertama, kerugian uang negara; yang kedua, suap menyuap dan gratifikasi; yang ketiga, penggelapan jabatan; yang keempat, pemerasan; yang kelima, perbuatan curang; yang keenam, konflik kecurangan. Ciri-ciri korupsi sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan lebih dari 1 orang. Yang kedua, merahasiakan motif. Yang ketiga, adanya keuntungan yang diraih. Yang keempat, berhubungan dengan kekuasaan. Yang kelima, berlindung di balik pembenaran hukum. Dan yang keenam, melanggar norma hukum dan kejujuran. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Yang pertama adalah kultur, di mana korupsi masih sering dianggap sesuatu yang wajar. Yang kedua, aturan, di mana seringnya terjadi hukuman yang tidak setimpal atas kasus korupsi. Yang ketiga, organisasi, kurangnya pengawasan dan tidak adanya keteladanan dari pimpinan. Dan yang keempat, individu, rendahnya moral, etika, gaya hidup hedonisme, dan serakah. Dampak nyata korupsi. Yang pertama adalah rendahnya kualitas pelayanan publik. Yang kedua, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah. Dan yang ketiga, meningkatnya kesenjangan sosial dan kriminal. Yang terakhir, mengancam keutuhan bangsa dan negara. Nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama ada kejujuran, kedua kepedulian, yang ketiga kemandirian, yang keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh kesederhanaan, yang kesembilan keberanian, dan yang kesembilan keadilan. Dan bagaimana cara kita sebagai seorang PNS menerapkan nilai-nilai anti korupsi di lingkungan kita bekerja? Yang pertama adalah atasan harus menjadi teladan bagi bawahannya. Yang kedua, membangun lingkungan kerja yang berbudaya dengan anti korupsi. Yang ketiga, menerapkan kode etik pegawai untuk mencegah pelanggaran korupsi. Dan yang terakhir, menerapkan nilai-nilai korupsi. Jadilah seorang PNS yang jujur serta menolak korupsi. Indonesia bisa, Indonesia pasti bisa. PNS bisa, PNS pasti bisa. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.